Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alfiah Hadani dengan NIM 0704212080 dari kelas Biologi 4 Stambuk 2021 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adanya tujuan saya membuat video pembelajaran singkat mengenai hewan vertebrata adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Biodiversitas Taksonomi Hewan Vertebrata yang diampu langsung oleh dosen Ibu Sukriya MSc. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sukriya karena telah mau mengajari kami selama 1 semester ini. Baiklah, adapun materi yang akan saya bawakan pada video pembelajaran singkat kali ini mengenai reptil. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang paling tinggi di dunia. Menurut World Wildlife Fund Indonesia tahun 2007, keanekaragaman hayati yang terkandung di hutan Indonesia meliputi sekitar 12% spesies mamalia dunia, 7,3% spesies reptil dan juga amfibi, serta 17% spesies burung dari seluruh dunia. Reptilia merupakan kelompok vertebrata yang menyesuaikan diri di tempat yang kering seperti di tanah. Dikutip dari jurnal Silva Lestari yang ditulis langsung oleh Ari Winata Vindua dan kawan-kawan tahun 2016 menyebutkan bahwa reptil merupakan salah satu fauna yang terdapat di wilayah Indonesia. Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara yang memiliki kekayaan jenis reptil yang paling tinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis reptil terdapat di Indonesia, salah satunya di Pulau Sumatera yang memiliki 300 jenis reptil dan juga amfibi, dan 23% diantaranya merupakan jenis endemik. Reptil adalah hewan vertebrata berdarah dingin atau ektotermal yang bernapas dengan paru-paru. Seperti yang kita ketahui bahwa hewan ektotermal adalah hewan yang memerlukan sumber panas eksternal untuk melakukan metabolismenya. Hal itulah yang menyebabkan mengapa reptil selalu berjemur di bawah teriknya sinar matahari. Sebagian besar reptil memiliki kulit yang bersisik dan juga bertanduk yang tidak saling terpisahkan. Warna kulit reptil sangatlah beragam, mulai dari menyerupai warna lingkungannya hingga berwarna khas. Seperti yang diketahui bahwa reptil memiliki 4 ordo yang tersebar di seluruh dunia, yaitu ordo Testudinata, ordo Crocodilia, Squamata, dan juga ordo Tuarata. Indonesia sendiri memiliki 3 kelompok ordo yang tersebar, yaitu ordo Testudinata, ordo Crocodilia, dan juga ordo Squamata. Sedangkan Tuarata merupakan reptil primitif yang terdapat dari satu jenis yang hanya ada di Selandia Baru. Selanjutnya ada ciri-ciri umum reptil. Yang pertama, bertulang belakang. Yang kedua, kulitnya bersisi kering. Yang ketiga, bernapas dengan paru-paru. Yang keempat, biasanya reptil bereproduksi secara ovovivipar atau biasa kita sebut dengan bertelur. Yang kelima, beberapa reptil mempunyai 4 kaki dan beberapanya lagi tidak memiliki kaki sama sekali. Yang keenam, poikilotermis atau berdarah dingin. Yang ketujuh, jantungnya tidak sempurna yang terdiri atas 4 ruangan yang terdiri dari 2 auricula dan sebuah ventrikular pada Crocodilia, terpisah menjadi 2 tetapi masih berlubang dan disebut sebagai foramen Panizzae. Yang kedelapan, terdapat sepasang Arcus orticus bereritorit dengan bentuk oval biconvex dan dengan nukleus. Yang kesembilan,
pernapasannya dengan paru-paru kecuali dengan penyu yang bernapas dengan kloaka. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa reptil memiliki 4 ordo. Ordo yang pertama yaitu Testudinata. Ciri-ciri ordo Testudinata yaitu memiliki 4 kaki, sisik berupa cangkang keras yang melengkung dan menutupi tubuh, juga permukaan perutnya yang datar. Contoh dari kelompok Testudinata ini adalah kura-kura dan penyu. Ada sekitar 300 spesies Testudinata di seluruh dunia. Yang kedua ada ordo Triconcephalia atau tuarata dengan ciri-ciri yaitu berkulit tanduk dan juga bersisik, punggungnya berduri pendek. Tuarata ini memiliki 2 mata tambahan di atas kepalanya yang disebut mata pineal dan juga mata parietal. Mata pineal ini membantu tuarata mendeteksi cahaya dan juga mengatur ritme sirkadiannya, sedangkan mata parietal membantu tuarata melihat ke atas. Contoh yang masih hidup sampai sekarang terdapat di Australia yaitu Sepronodon punctatum. Yang ketiga ada ordo Squamata. Ciri-ciri dari ordo Squamata adalah salah satunya ordo reptil yang tidak memiliki kelopak mata yang dapat digerakkan. Sebagai gantinya, mereka memiliki membran transparan yang disebut sebagai kelopak mata yang menutupi mata mereka. Ordo Squamata juga tidak memiliki telinga luar yang terlihat. Sebagai gantinya, mereka memiliki lubang kecil di sisi kepala mereka yang disebut juga lubang telinga. Ordo Squamata ini berkembang biak dengan cara bertelur. Ordo Squamata terdiri dari 3 subordo, yaitu Lacertilia atau Sauria, yang biasa kita kenal dengan kadal. Yang kedua ada Serpentes atau yang biasa kita sebut dengan ular. Yang ketiga ada Amphisbaenia atau kadal cacing. Ordo yang keempat yaitu ordo Crocodilia atau Loricata. Ciri-ciri Crocodilia yaitu dilapisi oleh lempengan tulang yang disebut osteoderm, memberikan perlindungan yang kuat, memiliki moncong yang panjang dan juga ramping. Nah, moncong inilah yang digunakan untuk menangkap mangsa, dapat hidup di 2 alam, baik di darat dan juga di air. Ciri-ciri selanjutnya yaitu memiliki ekor yang panjang dan juga berotot. Ekor krokodilia digunakan untuk berenang dan juga bergerak di dalam air. Contoh dari ordo Crocodilia seperti yang kita ketahui yaitu adalah buaya, aligator, dan juga gharial. Buaya dapat melompat setinggi 2 meter tergantung kedalaman airnya. Buaya juga memiliki kebiasaan membuka mulutnya saat berada di daratan, hal ini untuk menjaga keseimbangan suhu tubuhnya. Selanjutnya ada sistem tubuh pada reptil. Reptil memiliki berbagai sistem tubuh yang kompleks untuk menunjang kehidupan mereka di berbagai habitat. Berikut adalah beberapa sistem tubuh utama pada reptil. Yang pertama ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada reptil yaitu termasuk sistem yang lengkap karena termasuk dari mulut, gigi, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berujung di kloaka. Lalu mereka akan mencerna makanannya dengan bantuan enzim pencernaan yang dihasilkan oleh organ pencernaan. Beberapa reptil seperti ular, mereka memiliki sistem pencernaan yang sangat elastis untuk menelan mangsa yang lebih besar dari mereka sendiri. Yang kedua, ada sistem pernapasan. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Mereka memiliki trakea yang bercabang menjadi 2 bronkus, yang kemudian bercabang lagi menjadi alveoli kecil. Yang ketiga, ada sistem peredaran darah. Reptil memiliki sistem peredaran darah tertutup, yang berarti bahwa darah mereka selalu berada di dalam pembuluh darah. Yang keempat ada sistem saraf. Reptil memiliki sistem saraf yang kompleks termasuk otak, sumsum tulang belakang, dan juga saraf.
Sumsum tulang belakang reptil terhubung ke otak dan bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh. Yang kelima ada sistem reproduksi. Pada reptil berproduksi secara seksual, bagian reproduksi jantan itu memiliki alat kelamin khusus yang biasa disebut hemipenis, dan juga sepasang testis, memiliki epididymis dan memiliki vas deferens. Sedangkan betina memiliki sepasang ovarium, memiliki saluran telur atau oviduk, dan berakhir di saluran kloaka. Lalu ada habitat reptil. Habitat atau tempat tinggal reptil dapat kita lihat melalui cuplikan video tersebut. Habitat reptil sangatlah beragam tergantung pada spesiesnya. Berikut beberapa contohnya, mulai dari yang pertama ada hutan. Banyak reptil hidup di hutan seperti kadal, ular, dan juga kura-kura. Hutan menyediakan tempat berlindung, makanan, dan juga sumber air bagi reptil. Yang kedua ada gurun. Beberapa reptil seperti kadal berduri dan juga ular derik hidup di gurun. Gurun menyediakan habitat yang kering dan panas yang sangat disukai oleh reptil ini. Yang ketiga ada rawa-rawa. Reptil air seperti buaya yang biasa hidup di rawa-rawa sangat menyukai tempat ini karena rawa-rawa menyediakan tempat berlindung, makanan, dan juga sumber air bagi reptil ini. Ada laut. Reptil laut seperti penyu hidup di laut dan menyediakan habitat yang luas dan sumber makanan yang berlimpah bagi reptil laut. Pada dasarnya, reptil dapat dijumpai di perairan tawar seperti sungai, rawa, danau, lahan basah, hingga daerah air payau. Para reptil kebanyakan memangsa seperti ikan, mamalia, moluska, krustasea, maupun bangsa reptil itu sendiri sebagai makanan mereka. Reptil menjaga dirinya dari kekeringan. Nah, reptil memiliki paru-paru yang sangat kuat dan juga efisien, serta telurnya yang terlindungi dalam cangkangnya yang berkulit keras. Reptil termasuk hewan berdarah dingin sehingga mereka mengatur suhu tubuhnya dengan berteduh atau berbaring di bawah sinar terik matahari. Mereka adalah pengguna makanan yang sangat efisien dan dapat bertahan hidup di lingkungan atau kawasan yang kekurangan nutrisi sekalipun. Tiap-tiap jenis reptil memiliki kemampuan yang istimewa. Contohnya seperti bunglon. Bunglon mampu mengubah warna kulitnya menjadi serupa dengan warna lingkungan sekitarnya. Hal inilah yang membuat bunglon mampu untuk melindungi dirinya dari musuh atau dari lawannya. Contoh lainnya yaitu ular. Ular berbisa menggunakan bisanya untuk membunuh atau bahkan melumpuhkan musuhnya dalam sekejap. Berikut merupakan penjelasan video singkat mengenai bunglon dan juga ular yang berbisa. Kemampuan bunglon mengubah warna kulitnya seringkali membuat kita bingung. Pertanyaannya, bagaimana cara mereka melakukannya? Sekelompok ilmuwan dari University of Geneva, Swiss berhasil menjawab rasa penasaran kita, guys. Ternyata, bunglon mengubah warna kulitnya dengan cara menyesuaikan lapisan sel-sel khusus yang terdapat di kulit mereka. Andaikan kita bisa mengubah warna kulit menjadi pink ya, pasti sangat menarik. Hahaha. Tidak seperti gurita dan cumi-cumi yang juga dapat mengubah warna kulitnya, guys. Bunglon tidak mengubah warna dengan mengumpulkan pigmen warna dalam sel kulit. Tapi sebaliknya, hewan reptil ini mengandalkan perubahan struktural yang dipengaruhi pantulan cahaya ke kulitnya. Kata Michael Milinkovic, pemimpin studi yang juga seorang profesor evolusi genetika, seperti dikutip dari Life Science, untuk menyelidiki proses perubahan warna hewan reptil ini, para peneliti mempelajari 5 bunglon jantan dewasa, 4 bunglon betina, dan 4 bunglon panther atau bunglon remaja sejenis bunglon yang hidup di Madagaskar.
para ilmuwan mendapati bunglon memiliki dua lapisan tebal di sel iridofor, sel penghasil pigmen dan bertugas untuk memantulkan cahaya. Sel iridofor ini mengandung nanokristal berbagai ukuran, bentuk, dan struktur guys. Sel ini merupakan kunci perubahan warna dramatis bunglon. Dengan sel ini, bunglon mengubah susunan struktural lapisan sel kulit atas dengan santai dan menarik kulit ke dalam tubuh yang kemudian mengganti warnanya. Dikenal sebagai ular berbisa yang memiliki reputasi sebagai salah satu hewan paling mematikan di planet ini. Satu gigitan dari king cobra cukup untuk menghilangkan 20 nyawa manusia atau bahkan satu ekor gajah. Hal ini karena satu gigitan king cobra menyimpan racun sebanyak 400 hingga 500 mg yang terdiri dari berbagai macam kandungan termasuk neurotoksin yang mengganggu sistem saraf, toksin sitotoksik yang merusak sel-sel tubuh, oksidasi dan protease yang merusak organ internal, serta kandungan anorganik seperti natrium, kalium, magnesium, nikel, serta besi. Racun yang dimiliki oleh king cobra tidak muncul begitu saja. Sebaliknya, racun ini terbentuk melalui serangkaian proses yang kompleks di dalam tubuh mereka, yang dimulai dengan pengambilan nutrisi dari mangsa yang mereka makan. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai bunglon yang dapat berubah warna dan juga ular kobra yang memiliki bisa yang sangat berbahaya. Walaupun ular memiliki bisa yang berbahaya, akan tetapi reptil memilih cenderung menghindari pemangsa melalui kamuflase. Kedua kelompok utama pemangsa reptil adalah burung dan juga reptil lainnya. Keduanya memiliki penglihatan warna yang berkembang dengan sangat baik. Nah, dengan demikian, banyak pula kulit reptil yang memiliki warna yang samar-samar, seperti misalnya warna abu-abu polos atau berbintik-bintik, hijau, dan juga coklat. Tentunya saja warna pada kulit bunglon ini untuk memungkinkan mereka berbaur dengan lingkungannya dan juga untuk melindungi mereka dari lawannya dengan berkamuflase. Beberapa faktor yang mempengaruhi habitat reptil meliputi pertama ada suhu. Reptil adalah hewan berdarah dingin yang berarti mereka perlu mengatur suhu tubuhnya dengan berjemur di bawah sinar matahari atau bersembunyi di tempat yang teduh. Yang kedua, ketersediaan air. Reptil membutuhkan air untuk minum dan juga mengatur suhu tubuh mereka. 3. Ketersediaan makanan di tempat itu. Selanjutnya ada peranan reptil dalam biodiversitas. Reptil memainkan peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dengan berbagai cara. Antara lain, yang pertama, pengendalian populasi. Reptil seperti karnivora, yaitu ular dan juga kadal, membantu mengendalikan populasi hewan lain seperti tikus, serangga, dan juga herbivora lainnya. Hal ini juga membantu untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah populasi hewan tertentu menjadi terlalu banyak. Sebagai contoh, ular piton di Indonesia membantu mengendalikan populasi tikus di sawah. Nah, hal ini yang akan membantu petani untuk mengurangi kerusakan pada tanaman padi mereka dan akan meningkatkan hasil panen para petani. Yang kedua, reptil sebagai pemangsa. Ya, seperti yang kita tahu bahwa reptil merupakan pemangsa yang cukup buas. Nah, reptil membantu mengendalikan populasi hewan lain. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan juga mencegah populasi hewan tertentu menjadi terlalu besar.
Selain peran untuk biodiversitas, manfaat reptil juga ada bagi manusia. Nah, beberapa manfaat reptil dalam kehidupan manusia antara lain yaitu yang pertama sebagai predator alami. Contohnya ular yang memakan tikus, bengkarung, dan memakan serangga. Yang kedua sebagai pangan, contohnya seperti daging ular dan juga daging kura-kura dan juga telur penyu. Yang ketiga ada minyak ular atau juga racun ular yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan obat-obatan. Yang keempat juga ada beberapa reptilia yang merugikan. Misalnya ular memangsa hewan ternak. Materi selanjutnya yaitu mengenai perilaku atau kebiasaan unik pada reptil. Nah, reptil memiliki kebiasaan yang unik dari kelas hewan lain seperti yang pertama, hampir semua reptil memerlukan sinar matahari untuk menghangatkan badannya sebelum beraktivitas. Nah, hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan metabolisme tubuhnya dan juga membantu mereka untuk mencerna makanan. Yang kedua, reptil saling berkomunikasi menggunakan isyarat tertentu seperti menggerakkan bagian tubuh tertentu, misalnya menggerakkan bagian ekor, menjalurkan lidah, dan juga mengubah-ubah warna kulit mereka seperti bunglon. Yang ketiga, kebiasaan berburu. Nah, reptil karnivora biasanya berburu mangsa seperti serangga, tikus, kadal, dan juga ular lainnya. Mereka menggunakan berbagai metode berburu seperti kamuflase, penyergapan, dan juga pengejaran. Yang keempat ada berkembang biak. Nah, reptil berkembang biak dengan cara berikut. Yang pertama ada ovipar. Ciri-ciri reptilia yang selanjutnya adalah dengan cara mereka berkembang biak. Kebanyakan hewan reptil berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, reptil adalah hewan amniot yang berarti telur. Dihasilkan oleh betina yang mengandung kantung elastis di mana embrio berkembang. Kulit telur melindungi dan menjaga embrio agar tidak mengering dan memungkinkan pertukaran gas. Telur mengandung korion yang membantu pertukaran gas, albumen yang merupakan cadangan protein dan juga air, dan cairan amnion yang melindungi embrionya dan membantu regurulasi. Yang kedua, reptil berkembang biak secara ovovivipar. Selain bertelur, beberapa jenis reptil juga bersifat vivipar seperti kadal squamata. Oviparity dan ovoviviparity telah berevolusi di banyak reptil dan squamata yang punah. Ovovivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Reptil mempunyai umur yang begitu panjang. Nah, reptil adalah jenis hewan tertua dan berumur terpanjang di dunia, tergantung pada spesiesnya masing-masing. Beberapa reptil dapat hidup lebih dari 50 tahun atau bahkan 200 tahun. Contohnya seperti penyu dan juga kura-kura. Mereka memiliki beragam cara untuk mempertahankan diri dari bahaya. Nah, hal inilah yang dilakukan reptil untuk melindungi diri mereka dengan cara mulai dari menggigit, mendesis, dan menyamarkan diri untuk menghindar. Kebiasaan unik reptil adalah berganti kulit. Reptil tumbuh dengan berganti kulit. Kulit lama akan mengelupas dan digantikan dengan kulit baru. Proses inilah yang biasa kita sebut dengan molting. Untuk memperjelas, kita akan melihat videonya ya. Proses pergantian kulit di video ini terjadi pada ular mamba hijau. Ular itu sedang berada di batang pohon dan kulit lamanya sebagian sudah mengelupas. Kulit yang mengelupas ini akan menjadi warna putih hingga kekuningan, bertekstur kering seperti plastik. Kita juga mengganti kulitnya loh, lihatlah bentuk kulit matinya mirip sekali dengan ular. Saat proses ini terjadi, kadal jenis gecko ini ingin sekali cepat-cepat terlepas dari kulit lamanya. Dia berusaha menggerakkan tubuh dan kakinya agar kulit itu terkelupas. Tak jarang mereka menggunakan giginya untuk membantu merobek kulitnya. Selanjutnya ada alat gerak pada reptil. Yang pertama,
Kura-kura biasanya bergerak menggunakan kakinya saat di daratan. Yang kedua, kadal. Kadal bergerak dengan kaki dan juga dengan ekor. Yang ketiga, ada ular. Ular biasanya bergerak dengan menggunakan perut, karena seperti yang kita tahu bahwa ular tidak memiliki kaki sama sekali. Yang keempat, penyu. Penyu biasanya bergerak di air menggunakan siripnya. Yang kelima, buaya. Buaya biasanya menggerakkan kaki saat di darat dan akan menggunakan ekor ketika di dalam air. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai reptil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan mengenai hewan vertebrata reptil ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.